Hutan Jawa yang luasnya 2.400.000 hektar, yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani, berfungsi 1. Ekologi dan konservasi 2. Ekonomi 3. Sosial. Dari 3 fungsi tersebut sekarang hutan Jawa tidak maksimal fungsinya, karena hutan tersebut sudah rusak, lebih dari 50%. Dari rusaknya hutan tersebut, terjadi berbagai permasalahan, mulai kerugian secara ekonomi yang mengakibatkan kerugian Perum Perhutani, konflik sosial karena terjadi saling tuding antara kelompok masyarakat dengan perhutani, hingga terdapat pungutan liar, sampai dengan penebangan liar besar-besaran antara sindikat dan oknum yang mengakibatkan gundulnya hutan ribuan hektar di berbagai daerah, yang tudingannya dialamatkan kepada masyarakat. Dari kondisi tersebut, berakibat pada menurunnya daya dukung lingkungan, dengan berkurangnya areal resapan air dan lokasi serapan karbon, pemanasan global, ancaman kekeringan, longsor dan banjir. Guna penyelesaian permasalahan tersebut, pemerintah merancang sebuah skema pengelolaan hutan. A. Konservasi dan Taman Nasional dikelola oleh BKSDA. B. Perhutani difokuskan mengelola usaha kayu bisnis. C. Fungsi sosial diambil alih oleh negara, dalam hal ini KLHK, menetapkan kawasan hutan produksi dan lindung yang sudah rusak dengan pola perhutanan sosial dengan nama kawasan hutan dengan pengelolaan khusus KHDPK, dengan melibatkan masyarakat. Di lokasi KHDPK tersebut negara mengatur tugas dan tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah, yang meliputi perhutanan sosial, kemitraan lingkungan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, pendidikan, kawasan hutan untuk ketahanan pangan, termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan, kawasan hutan untuk tujuan khusus industri dan tambang, yang sudah ada hari ini ditetapkan, sehingga izin dan pendapatannya masuk kepada negara. Terakhir untuk pembangunan, misal yang akan terpakai ruas tol dan lain-lain dasar hukumnya ditetapkan dari sekarang, sehingga, masyarakat yang selama ini mengelola hutan, diatur sesuai undang-undang, lahan kritis yang belum digarap, segera dikelola dengan aturan yang jelas, agar tidak membebani negara, diatur skema pembiayaan, kawasan hutan yang sudah menjadi sawah, ladang dan kebun, ditetapkan jadi KHKP untuk ketahanan pangan dengan berbagai aturan tutupan lahan. Kawasan yang hari ini sudah jadi tambang dan industri, termasuk untuk rencana pembangunan seperti tol, diatur secara jelas pada areal KHDPK, agar terhindar dari pungutan-pungutan liar, dan perubahan fungsi lahan. Perhutanan sosial diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan SK penetapan KHDPK nomor 287 seluas 1.100.000 hektar, dan penetapan lahan pengelolaan bisnis perhutani dengan SK 264 seluas 1.300.000 hektar. Kemudian bila hari ini masih tudingan, gundulnya hutan dengan perhutanan sosial yang menjadi KHDPK, pertanyaannya, A. Siapa yang terganggu di lokasi industri, tambang, sawah, ladang, kebun serta tambak berikut pemukiman dalam kawasan yang regulasinya hari ini dibenahi, agar mendapatkan kepastian hukum, dan pendapatan negara dari lokasi yang ditetapkan menjadi syah dan masuk ke kas negara. B. Kondisi hutan rusak, jadi tambang, ada yang jadi kawasan industri, ada yang jadi pemukiman, ada yang jadi sawah, kebun, ladang dan tambak, sudah ada saat ini sebagian besar menjadi lahan kritis. C. Pihak mana yang keberatan dengan penetapan hukum dan perundangan yang diatur secara rinci, tugas dan tanggung jawab negara, perhutani, pelaku usaha dan masyarakat, pada areal hutan, sehingga jelas duduk perkaranya, kemudian maksud dan tujuan menuding hutan rusak gara-gara KHDPK. Apakah kondisi kritis seperti ini karena KHDPK? Mari kita berpikir secara jernih dan menganalisa secara cermat agar dapat mendudukkan persoalan dengan bijaksana. Sehingga kita dapat membedakan sebab dan akibat, serta siapa yang akan kita bela. Rakyat atau korporasi? Mari kita suarakan fakta, bukan teriak atas nama kepentingan.